Ada orang yang terus memanfaatkan kebaikan kamu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan bahas general reading. Ada orang yang terus memanfaatkan kebaikan kamu. Nah, seperti apa yang akan muncul dan seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita di sini akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan ya. Ada orang yang terus memanfaatkan kebaikan kamu. Nah, seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita lihat videonya. Kita ambil satu kartu yang pertama. Di sini memang kalau bisa dikatakan ya, situasi kamu semakin hari itu semakin membaik ya. Artinya apa? Dalam posisi usaha kamu, dalam posisi pekerjaan, ataupun memang dalam beberapa posisi yang lainnya, kamu pun juga akan terus merasakan adanya keadaan-keadaan yang semakin terus membaik di dalam diri kamu. Ya memang sempat ada beberapa masalah di beberapa waktu yang lalu, masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi saya rasa kau pun juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Semakin semakin kesini kamu juga terus merasakan adanya keadaan-keadaan yang semakin membaik di dalam diri kamu, dalam usaha kamu, dalam pekerjaan kamu, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya. Terus terasa kebaikan-kebaikan yang hadir di dalam posisi diri kamu, sehingga dengan situasi yang ada, kau pun juga tidak perlu terlalu ada kekhawatiran, dan juga tidak perlu terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena ya semua dalam kondisi yang baik-baik saja, semua berada dalam kondisi yang masih aman-aman saja, sesuai dengan apa yang kamu harapkan dan juga sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ingat, di sini memang juga salah satu yang menjadi kelemahan kamu ataupun kecerobohan kamu yang bisa menjatuhkan kamu adalah perbuatan baik kamu. Loh, kok bisa perbuatan baik yang malah akan menghancurkan kamu? Karena seperti ini. Perbuatan baik yang terlalu over, perbuatan baik yang terlalu berlebihan, ternyata juga memiliki dampak yang cukup signifikan terkait dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu saat ini. Sehingga dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, kamu juga harus bisa untuk tahu gitu loh, kapan saatnya berbuat baik kepada orang lain dan kapan saatnya harus berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Jadi saya rasa sebelum kamu berbuat baik kepada orang lain, alangkah baiknya kamu itu harus berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Karena dengan kau bisa untuk berbuat baik kepada diri sendiri, tentu ini juga akan sangat berpengaruh kepada segala aspek yang ada dalam diri kamu. Tapi ketika kamu terlalu fokus berbuat baik kepada orang lain, ya maka tentu saja ini juga akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang kurang begitu bagus yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, kau pun juga harus ekstra waspada, harus ekstra berhati-hati terkait dengan kesalahan ini. Kenapa? Yang menjadi kesalahan kamu, kenapa kamu terus-menerus merasakan masalah, yaitu adalah ketika kamu tidak tahu apa yang diperlukan dan juga apa yang dibutuhkan oleh diri kamu. Sehingga dengan kamu tidak tahu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh diri kamu, kamu terlalu sibuk ngurusi orang lain, terlalu sibuk berbuat baik kepada orang lain, sehingga apa? Kamu terkesan mengabaikan segala hal dan juga terkesan mengabaikan segala situasi yang ada di dalam diri kamu. Sehingga dengan situasi yang muncul, saya rasa kau pun juga harus bisa untuk lebih mengerti dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan apa yang terjadi. Dan ingat loh, diri kamu itu juga butuh perhatian. Sikap kamu terhadap diri sendiri itu juga akan sangat menentukan arah yang seperti apa yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu ke depannya. Kalau kamu saja tidak bisa berbuat baik kepada diri kamu sendiri, ya bagaimana bisa kebaikan-kebaikan itu akan masuk di dalam posisi diri kamu. Jadi ya diupayakan kamu harus bisa lebih paham, diupayakan kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa situasi yang terjadi, sehingga ke depannya nanti tidak terlalu ada perkara dan juga tidak terlalu ada permasalahan-permasalahan yang malah merugikan kepada diri kamu. Karena apa? Ketika kamu terlalu sering berbuat baik kepada orang lain, yang terjadi apa? Orang lain akan berpangku tangan dengan kamu. Orang lain akan berketergantungan dengan kamu, dan kamu juga akan terkesan dimanfaatkan segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga apa? Saya juga berharap sekali untuk kamu lebih sabar dan juga lebih tenang dengan segala sesuatu yang ada. Jangan terlalu sibuk berbuat baik kepada orang lain dan malah terkesan mengabaikan diri kamu sendiri. Tetapi juga di sisi yang lainnya, orang yang kamu tolong itu malah mendorong kamu.
orang yang kamu pernah bantu untuk bangkit malah menjatuhkan kamu. Jadi ya saya rasa ini juga seringkali terjadi di dalam posisi diri kamu, baik itu nanti dalam posisi usaha, dalam posisi pekerjaan, ataupun memang juga di dalam beberapa hal yang lainnya. Seringkali gitu loh, kamu tuh menolong orang, tetapi padahal orang itu punya niatan yang lain, orang itu punya niatan yang sana juga cukup buruk. Karena apa? Dia dalam kondisi yang sepertinya juga punya intensi kurang baik kepada diri kamu. Sehingga apa? Posisinya dia pun juga akan terus menggerogoti kebaikan kamu, terus berusaha untuk bagaimana memanfaatkan kebaikan kamu, dan juga terkesan ingin menjatuhkan kamu dengan posisi yang terjadi. Sehingga memang dengan kondisi yang muncul, dengan kondisi yang terjadi, saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam kondisi diri kamu secara keseluruhan. Dan apapun yang muncul, apapun yang terjadi, kamu juga berada dalam satu fase yang memang juga harus bisa untuk lebih memahami terkait dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Jangan sampai ada beberapa perkara dan juga jangan sampai ada beberapa permasalahan-permasalahan yang nantinya malah terjadi karena kamu terlalu baik kepada orang lain, dan orang lain itu memanfaatkan kebaikan yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga pada situasi dan juga kondisi yang terjadi, supaya apa? Posisinya kamu juga dalam kondisi yang baik-baik saja dan juga berada dalam kondisi yang aman-aman saja. Dan ingat, kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersikap tegas terkait dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kamu. Karena kalau kamu tidak bisa bersikap tegas terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kamu, tentu ini juga nanti malah akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang kurang begitu bagus. Jadi ya ketegasan itu juga merupakan hal yang sangat penting yang harus bisa untuk lebih kamu prioritaskan di dalam kondisi diri kamu. Jadi ya serasa ketegasan itu juga merupakan dasar yang harus bisa untuk lebih dipenuhi dalam berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Ada juga 1, 2, 3 atau mungkin bahkan ada sekitar 5 orang. Kamu ingat-ingat lagi siapa 5 orang itu yang pernah kamu tolong, tetapi sekarang malah bisa menjadi musuh dalam selimut dan juga bisa membalas kebaikan kamu dengan keburukan. Jadi ya ini adalah sesuatu yang memang cukup kompleks, tetapi juga harus bisa untuk lebih diwaspadai lagi, supaya kamu juga tidak terjebak dalam keadaan-keadaan yang tidak begitu baik untuk posisi kedepannya. Jadi ya kurang lebih seperti ini advice dan juga wanti-wanti yang ada untuk diri kamu yang beruntung menemukan video ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, sehat dan semangat selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.